ketemu lagi di Les Math, Les Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengurutkan bilangan pecahan, ya. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, kemudian bagaimana untuk urutan naik atau urutan turun, ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan saya berikut ini. Ayo. Ya, untuk soal nomor 1 kita punya dua pecahan, yaitu 4/7 titik-titik 9/7. Dari dua pecahan ini akan kita tentukan mana yang lebih dari, mana yang kurang dari, ya. Caranya adalah kita lihat dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya. Contohnya ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7 dan 7. Sekarang kita tinggal lihat pembilangnya, yaitu 4 dan 9. 4 dan 9. 4 itu kurang dari 9, maka kita tinggal tuliskan saja 4 kurang dari 9. Seperti ini. Ya, itu untuk soal nomor 1 kalau penyebutnya sama. Kemudian kita simak untuk soal nomor 2. Nomor 2 itu penyebutnya berbeda, yang satu 7, yang satunya lagi 5. Kita akan menentukan nih mana yang kurang dari, mana yang lebih dari. Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Kalau kita mau menyamakan penyebut, itu sama saja kita mencari KPK dari kedua penyebut itu. 7 dan 5 KPK-nya adalah 35. Kita tuliskan di sini 35, ini juga 35. 35 saya bagi dengan 7. Hasilnya adalah 5. 5 saya kalikan 5, hasilnya adalah 25. Jadi pembilangnya adalah 25. Kemudian yang kedua, 35 saya bagi dengan 5. Hasilnya adalah 7. 7 kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 21. Nah, seperti ini. Kalau penyebutnya sudah sama, kita sama seperti nomor 1, kita hanya melihat pembilangnya saja, 25 dengan 21. Maka tandanya adalah 25 lebih dari 21. Atau 5/7 lebih dari 3/5. Itu untuk contoh soal nomor 2. Kemudian ada cara gampang untuk soal nomor 2, ya. Saya tuliskan di sini 5/7. Ini bisa juga kita selesaikan dengan cara seperti ini kalau penyebutnya berbeda, 3/5. Caranya adalah saya tarik garis dari 7 ke 3, arahnya ke kanan. Maka saya tulis di sini 7 kali 3 karena arahnya ke kanan. Kemudian saya tarik garis lagi dari 5 ke 5 ini. 5 ke sini, ya. Ini ternyata arahnya ke kiri, maka saya tulis di sini 5 kali 5. Nah, sekarang kita cari 5 kali 5 adalah 25. 7 kali 3 adalah 21. Kita tinggal menentukan saja 25 dengan 21 tandanya seperti apa, lebih dari atau kurang dari. Ternyata 25 lebih dari 21. Sehingga bisa kita tulis kalau 5/7 itu lebih dari 3/5. Nah, ini cara gampangnya untuk soal nomor 2 jika kalian menemui pecahan yang penyebutnya tidak sama tanpa harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sekarang kita simak untuk soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 ini kita akan menentukan atau mengurutkan. Kita punya 3 pecahan, 3/4, 0,1 dan 30%. Dari 3 pecahan ini kita akan urutkan ke urutan yang paling besar, ya. Jadi dari urutan paling kecil ke urutan paling besar. Kita lihat dulu untuk cara yang pertama kita gunakan menyamakan penyebut, ya. Jadi kita ubah ke pecahan biasa dulu. Ini contohnya 3/4. Tetap saya tulis 3/4. Kemudian 0,1. 0,1 ini kalau saya ubah ke pecahan biasa menjadi 1/10. Kemudian 30% ini kalau saya rubah ke pecahan biasa menjadi 30/100. Atau bisa saya sederhanakan menjadi 3/10. Nah, setelah seperti ini tampak bahwa kita punya 3 penyebut, yaitu 4, 10, dan 10. Akan kita samakan. Caranya bagaimana? Cari KPK dari 4 dan 10, yaitu 40. Berarti ini 40, yang sebelah sini juga 40, ini juga 40. Nah, sekarang kita tinggal mencari pembilangnya. Caranya 40 kita bagi dengan 4, yaitu 10. 10 kita kalikan dengan 3, yaitu 30.
Sama dengan ini, 40 kita bagi dengan 10, hasilnya 4, 4 kali 1 yaitu 4. Kemudian 40 kita bagi 10, hasilnya 4, kalikan 3 adalah 12. Jadi kita punya 30 per 40, 4 per 40, dan 12 per 40. Dari sini kita sudah punya penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sudah sama, inti kita tinggal mengurutkan saja. Kita cari yang paling kecil dengan melihat pembilangnya. 4, 30, 12. Yang paling kecil adalah 0,1. Ini yang paling kecil. Kemudian setelah itu diikuti dengan 30% atau 12 per 40. Ini nomor 2. Kemudian terakhir berarti ini nomor 3 yang paling besar. Sekarang akan kita susun urutan naik. Urutan naik itu dari yang terkecil, naik itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil adalah 4 per 40 atau 0,1. Kemudian diikuti oleh 30% atau 12 per 40 ya, 30%. Kemudian diikuti lagi dengan 3 per 4 atau 30 per 40, 3 per 4. Ini adalah urutan naik dari yang paling kecil ke yang paling besar. Atau kalau kita tulis dengan lambang kurang dari atau lebih dari, bisa kita tulis menjadi 0,1 kurang dari 30% kurang dari 3 per 4. Jadi ini yang paling kecil, kemudian naik lagi, urutan naik. Nah, terus kalau ada urutan naik, maka ada pula urutan turun. Urutan turun. Urutan turun adalah urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti tinggal kita balik saja ini. Berarti menjadi 3 per 4, kemudian diikuti oleh 30%, kemudian diikuti oleh 0,1. Ini urutan turun. Kalau kita tulis dalam bentuk lambang bilangan kurang dari lebih dari bagaimana? Sama, 3 per 4 lebih dari 30% lebih dari 0,1. Yang paling besar adalah 3 per 4. Yang paling kecil adalah 0,1 dari 3 bilangan pecahan tersebut. Itu untuk contoh nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke contoh nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, kita punya 4 pecahan, yaitu 1 per 4, 40%, 0,3, dan 100 per mil. Nah, ini sekarang kita akan urutkan ya, kita akan urutkan. Caranya bagaimana? Kalau di contoh yang nomor 3 tadi, kita samakan penyebut. Nah, untuk contoh yang keempat ini, kita akan pakai cara yang lain, yaitu dengan mengubah ke dalam bentuk desimal. Pak, kalau saya mau pakai contoh yang nomor 4 ini dengan cara yang nomor 3 bagaimana? Boleh ya. Sekali lagi kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah ya. 1 per 4. Nah, ini 1 per 4. 1 per 4 desimalnya berapa ya? Kalau kita tidak tahu desimalnya, kita bisa menggunakan cara ini. 1 per 4 artinya 1 dibagi 4. Betul ya? 1 per 4, 1 dibagi 4. Ini orat-oratannya seperti ini. Nah, 1 dibagi 4 tidak bisa, ini saya tambahin 0 di sini, 0, berarti atasnya ini juga harus saya tambahin 0 dong, ya kan? Koma. Nah, sekarang baru bisa nih, berapa kali 4 mendekati 10? Kali 2 tentunya ya, 2 kali 4 itu 8, kemudian ini kita kurangkan, 10 dikurangi 8, 2, tambah 0, 1. Nah, supaya bisa dibagi dengan 4. Hasilnya berapa? 5. 5 kali 4 adalah 20. 20 kurangi 20, 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0,25. Maka 1 per 4 ini bisa dijadikan 0,25. Selanjutnya 40%. 40% ini artinya adalah 40 per 100. 40 per 100. Atau bisa juga 0,40 kalau kita ubah ke dalam desimal. 0,3 ini sudah desimal, maka tidak perlu kita ubah lagi ke dalam desimal. Tetapi ini teman-temannya 2 angka di belakang koma, maka 0,3 ini kita bisa bikin 2 angka di belakang koma menjadi 0,30. Ini 0,3 dengan 0,30 itu sama, jadi tidak merubah nilai, hanya bentuknya saja yang berubah. Kemudian lanjut 100 per mil.
100 per mil bisa kita rubah menjadi 100 per 1000. Atau kalau kita rubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,100. Bisa jadi menjadi 0,10. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk desimal. Sekarang tinggal kita mengurutkan ya. Kita urutkan dulu yang paling kecil. Yang paling kecil di antara keempat bilangan ini yang mana? Ya, 0,25, 0,40, 0,30, 0,10. Yang paling kecil adalah nomor 1, 100 per mil. Kemudian diikuti oleh nomor 2, 1/4. Kemudian diikuti oleh nomor 3, nih 0,3. Kemudian yang paling besar adalah 0,4. Ini yang keempat. Jadi urutannya adalah urutan naik. Urutan naik. Urutan naik itu adalah urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar, yaitu 0,10 atau 100 per mil. Nah ini. Kemudian diikuti oleh urutan nomor 2 yaitu 1/4. Urutan nomor 3 yaitu 0,3. Kemudian urutan nomor 4 yang paling besar adalah 40%. Nah ini. Kalau saya buat dalam lambang bilangan kurang dari dan lebih dari, maka urutan naik ini bisa saya tulis sebagai berikut: 100 per mil kurang dari 1/4 kurang dari 0,3 kurang dari 40%. Itu untuk urutan naik. Nah, itu contoh soal untuk nomor 4. Nah, bagaimana penjelasan saya tentang cara mengurutkan bilangan pecahan? Apakah sudah jelas? Kalau sudah jelas, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya. Sehingga channel saya lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan soal-soal solusi-solusi tentang matematika. Bye-bye.